Hasto Kristianto merupakan tokoh politik dari Partai PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Ia ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Dalam penelusuran pada kasus suap anggota KPU Wahyu Setiawan dan hasil pemilu anggota DPR RI Harun Masiku. KPK menemukan bukti bahwa politikus Hasto ikut terlibat dan menjadi tersangka. KPK belum dapat memastikan terkait kapan rencana akan memanggil Sekretaris Jenderal PDIP itu untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus eks-Caleg PDIP Harun Masiku. Harun Masiku saat ini masih menjadi buronan alias masuk daftar pencarian orang KPK sejak 2020 silam. Dalam kasus terkait Harun Masiku ini, KPK menjerat Hasto sebagai tersangka pada 2 kasus yakni suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyidik tengah mengumpulkan bahan dan dokumen yang diperlukan untuk memanggil Hasto. Asep menjelaskan bahan dan dokumen yang cukup penting untuk dikumpulkan penyidik lembaga anti rasuah sebelum memanggil Hasto untuk diperiksa. Ia menegaskan hal serupa juga dilakukan KPK sebelum memeriksa para tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang lain. Kasus Harun Masiku kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Hasto diduga terlibat dalam kasus suap yang bertujuan untuk mengangkat Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu dan menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan bahwa Hasto akan mempublikasikan bukti berupa video dan informasi mengenai skandal besar yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Guntur mengatakan bahwa pengungkapan ini dilakukan untuk melawan tuduhan hukum terhadap Hasto dalam kasus Harun Masiku. Menurut Guntur, tuduhan terhadap Hasto memiliki dampak lebih besar daripada kasus Watergate di Amerika Serikat. Guntur menuduh adanya rekayasa hukum oleh pihak-pihak lain untuk menghancurkan lawan politik dengan menyalahgunakan aparat negara. Tak lama berselang, Hasto akhirnya angkat bicara usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pernyataannya, Hasto menegaskan sikap partai untuk menghormati proses hukum dan meneguhkan komitmen terhadap supremasi hukum. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum, kata Hasto dalam pernyataan resminya. Sebelum menjadi sekjen Partai PDIP, alumni Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Teknik Kimia ini pernah menang dan menjadi anggota DPR RI untuk Dapil Jawa Timur yakni Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek pada tahun 2004 hingga 2009. Dalam DPR RI, Hasto bergabung dengan Komisi 6 yang mengurusi bidang ekonomi dan bermitra dengan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, BUMN, dan KPU. Ketertarikannya untuk masuk ke dunia politik sudah ia miliki sejak menjadi mahasiswa UGM. Hasto mulai belajar politik dan dekat dengan para anggota PDIP di Jawa Timur. Hasto resmi menjadi anggota PDI Perjuangan dan awal berkarir menjadi penulis notulen dalam tiap rapat partai. Karirnya pun mulai meningkat karena berhasil dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang 2, Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Dalam keputusan Kongres PDIP tahun 2010, Hasto terpilih menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan. Kemudian ketika Cahyokumolo menjadi jabatan baru sebagai Menteri Dalam Negeri, Hasto maju sebagai pengganti PLT Sekjen PDIP. Karir politik Hasto dimulai ketika ia bergabung dengan PDIP, partai yang didirikan oleh Megawati Soekarno Putri. Dedikasinya terhadap partai dan kemampuannya dalam mengorganisir kegiatan politik membuatnya dipercaya
menduduki berbagai posisi strategis. Pada tahun 2010, Hasto diangkat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, posisi yang memberinya kesempatan untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan partai. Kemudian Hasto resmi menjadi Sekjen PDIP periode 2015 hingga 2020 saat Kongres PDIP tahun 2015. Pada periode selanjutnya, Megawati kembali mempercayai Hasto sebagai Sekjen PDIP untuk periode tahun 2019 hingga 2024. Selama berkarir dalam Partai PDIP, Hasto kerap berhasil membawa kemenangan partai hingga mencetak sejarah baru, yakni menjadi Sekjen PDIP yang pertama kali menjabat selama 2 periode. Selain kiprahnya di partai, Hasto juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Ia sering menjadi pembicara dalam seminar dan diskusi yang membahas isu-isu kebangsaan, politik, dan pembangunan. Komitmennya kepada nilai-nilai Pancasila dan demokrasi tercermin dalam berbagai pernyataannya yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Namun perjalanan karir Hasto tidak lepas dari kontroversi. Pada Desember 2024, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap. Menanggapi hal ini, Hasto menyatakan bahwa penjara adalah bagian dari pengorbanan, merujuk pada pengalaman Bung Karno yang pernah dipenjara demi perjuangan bangsa. Terlepas dari kontroversi tersebut, Hasto tetap menunjukkan dedikasinya terhadap partai dan negara. Ia terus berupaya memperkuat PDIP sebagai partai yang berlandaskan ideologi Pancasila dan berkomitmen pada kesejahteraan rakyat. Visinya tentang Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian tercermin dalam berbagai program dan kebijakan yang didorongnya melalui partai. Dalam kehidupan pribadinya, Hasto dikenal sebagai sosok yang sederhana dan dekat dengan keluarga. Ia sering menghabiskan waktu luangnya dengan membaca dan berdiskusi tentang sejarah dan budaya Indonesia. Kecintaannya pada tanah air menjadi motivasi utama dalam setiap langkah politik yang diambilnya. Secara keseluruhan, perjalanan karir Hasto mencerminkan dinamika politik Indonesia kontemporer. Dari awal keterlibatannya dalam PDIP hingga posisinya sebagai Sekretaris Jenderal, Hasto telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk arah politik nasional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi, komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi landasan dalam setiap tindakannya.